Terbukti pergi begitu tampil sebagai politisi Nasdem, peraih suara terbanyak kan, menjadi wakil ketua DPR RI. Lalu disandingkan dengan siapa? Pak Rahmat Gobel kalau di Gorontalo. Oleh sebab itu juga para tokoh-tokoh politik Gorontalo sadar dirilah. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tepat hari Selasa, KKRA akan turun di masyarakat, tepatnya di wilayah Kabupaten Gorontalo. Dan untuk lebih jelasnya kita akan tanya sama KKRA. Dan hari ini KKRA mengemudi sendiri, dan mungkin kita sebagai tim pengikut RA tersanjung karena beliau ingin bawa mobil sebagai aktivitas dan hitung-hitung juga sebagai olahraga. Ya, untuk itu kita lihat beliau sementara mengemudi atau bawa mobil sendiri. Dan kita tanya agenda hari ini kita mau kemana dan ada agenda apa. Untuk itu KKRA, kira-kira agenda hari ini kita mau kemana dan ada agenda apa? Ya, terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua, terutama para kaum milenial. Alhamdulillah hari ini saya masih diberikan karunia nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena akan melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelayan masyarakat sehubungan dengan jabatan saya sebagai tenaga ahli Wakil Ketua DPR RI Pak Rahmat Gobel untuk berinteraksi dengan masyarakat dalam rangka silaturahim. Yang pertama. Yang kedua, tentunya dalam keseharian kita sebagai aktivis partai, sebagai tenaga ahli, tentunya ada harapan-harapan masyarakat yang harus kita kawal, kita perjuangkan. Hari ini saya sudah dicari relawan RG dan tim sahabat RA untuk meneruskan beberapa bantuan paket ke masyarakat Mulupatolu dan Batu Layar sama beberapa desa di Kecamatan Bungomeme dan Kecamatan Purubala. Nah, bantuan ini memang rutinitas yang diniatkan oleh Pak Rahmat Gobel dan bersama keluarga, dan saya sebagai tenaga ahli dipercayakan untuk meneruskan ini. Nah, semoga aktivitas kita pada hari ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Gorontalo pada umumnya dalam keadaan aman, nyaman, damai, dan tetap kita enjoy ya, hidup sehat. Oleh sebab itu saya kenapa suka bawa mobil sendiri, karena memang kalau bawa mobil itu kita perlu konsentrasi. Kita menyatukan pikiran dengan hati, supaya adalah menghindari hirup pikul dan jadi pikul gitu loh. Coba lihat orang Cina ya, orang Arab, orang Gorontalo dulu itu sampai sekarang umur 70-an, 80-an mereka bawa mobil sendiri. Itu aja. Saya tanya, resepnya apa ya? Kita konsentrasi, tenang dalam membawa mobil supaya terhindar dari kecelakaan. Itu aja. Nah, pada teman-teman milenial RA, sahabat RA, dan siapa saja, tentunya kita tetap menjaga kesehatan. Pagi harus minimal 15 sampai 30 menit kita jogging, olahraga pagi supaya pikiran sehat juga. Nah, para politisi juga saya ngajak, terutama para alek-alek Nasdem. Badan kita harus sehat, pikiran kita harus cerdas, tenaga kuat itu. Dan ya, aktivitas olahraga mulai di sudah saya berolahraga pagi itu rutin ya. Rutin terkecuali ya ada ada kegiatan-kegiatan yang memang sudah mendesak terjadwal.
Kalau tiap pagi itu harus ya minimal saya ngambil bagian. Jadi politisi juga harus olahraga Pak ya? Harus supaya pikirannya kuat dia. Nah, tidak semua politisi sih yang tidak baik. Masih banyak politisi yang baik-baik. Nah, saya menghimbau dan mengajak pada Nasdem ya tetap jaga kebugaran tubuh, harus sehat, pikiran tenang, cerdas dan kuat. Supaya apa? Kita bisa mengawal pemerintahan ini dalam menjalankan tupoksinya. Jangan nanti teriak-teriak rakyat. Nah, sekarang persoalannya apa? Rapid test. Rapid test ini itu harganya bervariasi. Ini tadi berita koran ya, media Gorontalo Post itu apa? Lion Group menyiapkan rapid test 95.000. Pemerintah provinsi di perbatasan, dan ini saya alami sendiri. Rapid testnya 250.000. Ya waktu dari Boltim ya Pak? Ya dari Boltim, maka saya pada saat itu ya memberikan masukan ya agak kritis lah. Pemerintah provinsi ini kan ada anggaran besar, harus transparan. Untuk apa itu anggaran yang begitu besar? Kemudian rakyat ya, saya rakyat selalu bertanya dan teriak historis, kita ini udah susah tambah susah lagi. Soal protokol kesehatan saya sangat setuju dengan pemerintah, harus tegas menerapkan itu. Tetapi jangan bikin susah rakyat. Rakyat udah susah ditambah susah gitu loh. Saya alhamdulillah saya sudah rapid test berulang-ulang, alhamdulillah non reaktif. Kemudian saya swabnya saya di mana? Di RSPAD Gatot Subroto. Saya alhamdulillah negatif. Kenapa? Ada saya selalu menyeimbangkan pikiran dan kemampuan saya. Saya tidak mau lebih, saya tidak berpikir yang aneh-aneh gitu. Tetapi saya sebagai masyarakat yang pernah menjadi pejabat publik, ya udahlah, saya harus menyuarakan kebenaran ini, amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau saya juga dia melihat kemungkaran, saya berdosa. Itu loh. Jangan dianggap bahwa ini karena mendekati pilkada, nggak ada hubungan. Ya kan? Nggak ada hubungan. Oleh sebab itu, saya berharap pada Alek Nasdem tetap kita bekerja sama dengan pemerintah yang baik dan benar, tapi tetap kritis, objektif dan profesional. Ya kan? Nah, sekarang saya mau pertanyakan di Deprov. Itu saudara Adinda Erwin itu cukup kritis. Tapi memang Nasdem juga punya nam di sana. Ya, saya belum lihat geliat dan suara kritisnya Nasdem ya. Saya nggak tahu apa pengaruh hujan ini yang nggak berfluktuasi, nggak tahu juga. Itu. Ya untuk itu Kakak masih berhubungan dengan Pak Rahmat Gobel. Ini baru-baru ada yang heboh tentang bantuan Jakpulito. Jakpulita ya? Iya, Jakpulita. Tiap hari ini jadi trending topik di masyarakat. Seperti apa kira-kira Kakak Era? Jadi begini, saya mohon maaf ya, saya mengenal Pak Rahmat Gobel itu udah lama, tapi saya berinteraksi langsung dengan Pak Rahmat Gobel itu kurang lebih setahun ini. Ya, ternyata Pak Rahmat Gobel ini dari orang tuanya ya, dari Pak almarhum Taib Muhammad Gobel, perintis dan sekaligus pendiri dan pemilik daripada Nasional Gobel pada saat itu, kepedulian terhadap masyarakat Gorontalo, baik yang di Gorontalo maupun di luar daerah, itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena niatnya Pak Rahmat Gobel, Pak RG itu adalah ibadah. Semua aktivitasnya ibadah. Memang kalau orang sudah berniat ibadah, apapun dia lakukan. Nah, soal Jakpulita ya saya juga tidak bisa menilai karena saya sudah masuk di internet. Tapi buktinya begitu. Karena susah armada, Pak Rahmat Gobel ikhlas dan tulus charter itu Hercules untuk muat kebutuhan korban banjir. Korban banjir di Kabupaten Bone Bolango, Kota Gorontalo dan Bualemo Puato. Terutama makanan dan sebagainya. Itulah Pak sosoknya Pak Rahmat Gobel. Kalau Pak Rahmat Gobel disandingkan dengan beberapa tokoh di Gorontalo, saya pikir juga tidak nasional. Dan Pak Rahmat Gobel itu selalu mengatakan pada kita semua, terutama saya selalu dinasihati, menghadapi semua persoalan harus kita hadapi dengan tenang,
sabar yang tidak terhingga itu. Nah, saya ikuti konsistennya Pak RG dan ada keteladanan di situ. Ya. Soal bantuan jangan dipertanyakan komitmennya Pak Rahmat Gobel. Soal orang begini, ya saya lihat sendiri. Saya ke Jakarta, saya dampingi dia berkunjung ke beberapa kementerian. Dan Pak Rahmat Gobel itu karena apa ya? Dia selain tokoh internasional, bukan tokoh nasional Pak Rahmat Gobel. Maka disandingkan dengan tokoh-tokoh di daerah, kita ini apalagi di wilayah politik. Iya, janganlah. Terbukti Pak RG begitu tampil sebagai politisi Nasdem, peraih suara terbanyak kan, menjadi wakil ketua DPR RI. Lalu disandingkan dengan siapa Pak Rahmat Gobel kalau di Gorontalo? Oleh sebab itu juga para tokoh-tokoh politik Gorontalo sadar dirilah, jangan terlalu memaksa-maksa diri, jangan terlalu merasa disaing. Lalu Pak Rahmat Gobel tidak merasa untuk menyaingi dan disaingi karena dia tulus beribadah. Apa niat? Semua aktivitasnya diniatkan ibadah. Nah, maka sampai kapanpun Japulita ini juga ya, itu penilaian rakyat. Terakhir saya berharap seluruh komponen masyarakat Gorontalo kita bersatu membangun Gorontalo dengan hati. Angka kemiskinan kita masih tinggi, ya. Udahlah, kenapa kita berdebat yang debat kusir? Yang musuh kita ini ada dua, bukan si A, bukan si B, tapi kemiskinan dan kebodohan. Ini janganlah ketika orang berbuat tidak dihormati mana dinyi, dan itu pesan-pesan. Saya tahu juga yang ngomong siapa yang suruh dan siapa yang disuruh, apa pesannya. Alhamdulillah saya tahu persis. Rustam Akil itu kan berkecimpung di pemerintahan ya. Saya anggota DPR 15 tahun. Saya pernah jadi ketua DPR. Saya dosen. Tahulah karakter orang ini. Tapi bagi saya udahlah, kita bangun Gorontalo mulai hari ini dengan new normal ini. New normal ini harus juga perilaku juga. Hari ini coba lihat puluhan masyarakat dan DPR juga, termasuk Nasdem di dalam dah aspiratif lah. Saya soroti Nasdem, saya tidak soroti yang lain. Kalau ada orang lain tersinggung, biarin aja. Saya juga kan rakyat. Siap. Ya, untuk itu terima kasih tanggapan dari Kakak Era sebagai politisi, mantan aktivis, akademisi juga saya. Akademisi ya, seorang dokter dan aktif mengajar di salah satu kampus ternama di Gorontalo. Psikologi anti korupsi lagi. Dan pengajar psikologi anti korupsi dan bukunya di karangan dari beliau juga. Hari ini sementara diajar di Universitas Gorontalo. Ya, untuk itu terima kasih. Itulah kritis dari Kakak Era, seorang politisi yang hari ini masih komitmen di jalan kebenaran. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.